Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Ya, gimana liburan semesternya? Umi doakan anak Umi setelah liburan semester semakin giat ibadahnya, semakin giat belajarnya ya anak Umi. Baik, semester ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Lihat, pada gambarnya saja bumi itu diliputi dengan sampah, ya kan? Jadi ini yang harus kita bahas mengenai pencemaran lingkungan. Serem ya ngelihat gambarnya, tapi insya Allah anak Umi setelah belajar ini bisa memperbaiki bumi kita, ya kan anak Umi? Baik, sekarang kita ada beberapa di dalam pencemaran lingkungan, ada 3 jenis, yaitu pencemaran udara. Ya, waktu semester 1 kayaknya sudah disinggung-singgung sedikit lah. Pencemaran udara itu yang pertama. Yang kedua, pencemaran air, dia tuh airnya, ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai pencemaran tanah. Jadi ada 3 pencemaran. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Baik anak Umi, itulah yang ada pencemaran di sekitar lingkungan kita, ya kan? Udara, ya, itu di lingkungan kita. Air juga di lingkungan kita. Tanah juga di lingkungan kita. Jadi ada 3 pencemaran yang akan kita bahas. Tetapi ini hanya untuk minggu ini, kita hanya mengetahui jenisnya saja. Kita akan membahas mengenai apa itu pencemaran. Ya, untuk yang pencemaran 3 jenis pencemaran tersebut akan kita bahas minggu depan. Ya, satu persatu biar paham. Sekarang kita masuk ke pengertian pencemaran lingkungan. Ya, pengertian pencemaran lingkungan. Jadi harus kita tahu apa sih itu definisi dari pencemaran lingkungan. Jangan hanya kita dengar saja kata-katanya, tapi kita tidak paham apa itu pencemaran lingkungan. Lihat, pencemaran lingkungan disebut juga dengan polusi. Kita sering nih sebut-sebut kata polusi. Ternyata polusi itu sama dengan pencemaran lingkungan. Ya, apa sih definisi dari polusi atau pencemaran lingkungan? Yaitu polusi atau pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Iya, polusi itu sangat mengganggu ya Naomi untuk kegiatan manusia. Karena kita memerlukan udara yang bersih, air yang bersih, kemudian tanah yang bersih, sehingga hidup kita sehat. Jadi itu merupakan perubahan ya. Jadi polusi atau pencemaran lingkungan, intinya itu perubahan dari lingkungan yang baik tidak baik. Ulah siapa sih anak Umi? Otomatis kita tahu kan? Ulah manusia sendiri, ya. Kemudian apa yang menyebabkan perubahan? Ya, jadi di dalam polusi juga di situ definisinya perubahan katanya kan, perubahan dari lingkungan yang baik menjadi
lingkungan yang kurang baik. Jadi ada penyebabnya perubahan tersebut. Apa sih penyebabnya? Zat pencemar ya, itu menyebabkan, atau polutan. Yang namanya pencemar lingkungan disebut polusi, kalau zat pencemarnya disebut dengan polutan. Apa sih itu zat pencemar atau polutan? Ya, dia mempunyai syarat dikatakan sebagai polutan. Apa syaratnya? Syaratnya apabila bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, dan berada pada waktu yang tidak tepat. Jadi zat asing yang berlebihan. Jadi kalau zat asingnya tidak berlebihan, maka bisa hilang dengan sendirinya dengan faktor alam. Tetapi karena sudah berlebihan, maka itu merusak lingkungan. Ya kan? Lihat. Jika membuang, salah satu di air aja lah. Ketika kita buang sampahnya satu, ya kan? Itu akan terhanyut oleh arus sungai. Di sungai ini kan akan hilang. Tetapi ketika semua orang membuang sampah ke sungai, maka sungai tidak mampu lagi menetralisir air sungai tersebut. Itu tadi ya, makanya kata Allah nggak boleh berlebih-lebihan, ya kan? Harus yang sedang-sedang saja, atau yang biasa-biasa aja dalam hal yang buruk ya. Tetapi kalau hal yang baik boleh dong yang berlebih-lebihan. Misalnya nih, biasanya sholat duhanya 2 rakaat, mau sholat duhanya 12 rakaat, boleh ya kan, asal jangan buang sampah tuh yang berlebihan. Makanya buanglah sampah pada tempatnya, ya kan, yang sudah disediakan. Kemudian apa yang terjadi jika lingkungan tercemar? Ya kan anak Umi, kita harus tahu akibatnya dari pencemaran lingkungan, yaitu keadaan ekosistemnya tidak seimbang akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan. Jadi ekosistem kita tidak seimbang ya. Yang awalnya seimbang, yang awalnya baik-baik saja, karena masuk zat asing, maka keadaan ekosistem tidak seimbang. Sekarang kita masuk nih, ya kan, lihat ya, sejuk ya kan. Tapi ada pertanyaan di situ. Contoh ekosistem yang seimbang gimana? Pasti anak udah tahu tuh, dilihat dari gambar, ya kan. Contohnya apa? Desanya, satu contohnya itu desa terasa segar karena banyak ditumbuhi pepohonan. Itu biasanya di desa masih udara masih terasa segar, ya kan. Tapi kalau di kota sendiri, kita lihatlah tanaman gimana. Sekarang kita masuk, ini contoh udara yang sudah tercemar. Lihat sendiri kan keadaan itu apa, gambar apa? Gambar kota yang banyak penduduknya. Jadi lihat ya, contohnya apa? Kota yang penduduknya, ya kan, yang padat. Udara akan terasa panas, kemudian pernapasannya tidak nyaman. Kenapa? Sudah penuh dengan rumah. Ketika sudah penuh dengan rumah, otomatis ada kegiatan manusia yang berlebihan, yaitu apa tadi? Sampah, ya kan. Makanya kenapa kota itu tidak nyaman dalam ini ya, kebersihan sih, udara yang sejuk ya. Kenapa? Karena sudah padat penduduknya dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ya. Kemudian itu rumah-rumah yang padat penduduk.
Oke Nak Umi, sekian penjelasan mengenai pencemar lingkungan. Ini ada soal, harus dikerjakan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Itu dia. Yang kedua, apa yang terjadi jika lingkungan tercemar? Jadi Nak Umi kerjakan dua soal tersebut di kertas selembar seperti biasa. Umi harap mengerjakannya tepat waktu sehingga tidak menumpuk-numpuk. Ya, nanti udah Umi periksa nih punya kawannya, tiba-tiba yang ada yang belum. Jadinya Umi kerjanya 2 kali. Umi harap dikerjakanlah sekalian. Jangan nantilah minggu depan, nantilah. Nanti mempengaruhi nilai anak-anak Umi ya. Jangan seperti semester 1. Umi harap kerjakanlah soalnya dengan baik dan dikumpulkan kepada wali kelasnya agar Umi bisa memeriksa soal tersebut. Oke, dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.